Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif. Kembali lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang 5 fakta Masjid Menara Kudus, simbol perdamaian antar umat beragama. Tapi sebelum saya melanjutkan, jangan lupa subscribe, like, and share supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Masjid Menara Kudus yang berlokasi di Kelurahan Kauman, Kecamatan Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, telah menjadi saksi hidup kerukunan antar umat beragama yang sudah berlangsung sangat lama. Masjid ini terlihat berbeda dengan penampakan masjid pada umumnya. Yang paling mencolok adalah bangunan menara yang berdiri menjulang di sebelah tenggara masjid. Menara berkonstruksi susunan batu bata merah itu bentuknya menyerupai bangunan candi khas Jawa Timur. Bahkan ada yang menyebut menara itu mirip dengan Balai Kulkul atau bangunan menyimpan kentongan di Bali. Ternyata di balik karakteristik Masjid Menara Kudus tersirat makna perwujudan sikap tepau seliro atau tenggang rasa pada masa itu. Dalam berdakwah, Sunan Kudus lebih menekankan pada kearifan lokal dengan mengapresiasi terhadap budaya setempat dan berusaha menyesuaikan diri demi memasuki masa kejayaan Hindu-Buddha. Dihimpun dari berbagai sumber, berikut 5 fakta Masjid Menara Kudus, simbol perdamaian antar umat beragama. Yang pertama, saksi bisu penyebaran agama Islam di tanah Jawa. Dilansir dari islamiccenter.org.id, Masjid Menara Kudus menjadi saksi bisu proses penyebaran Islam di tanah Jawa. Sebagai buktinya, masih ada pencampuran antara kebudayaan Islam dengan kebudayaan Hindu pada arsitektur masjid ini. Masjid Menara Kudus sendiri dibangun oleh Ja'far Shodiq yang juga dikenal dengan nama Sunan Kudus. Sunan Kudus sendiri merupakan penyebar ajaran Islam di wilayah Kudus dan sekitarnya. Ja'far Shodiq juga dikenal dengan sebutan Waliyil Ilmi. Ia mendapatkan sebutan itu karena menguasai berbagai ilmu agama, diantaranya ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu hadis. Kemudian, batu perisai dari Yerusalem. Pada tempat pengumuman masjid yang berada di dalam masjid terdapat sebuah batu perisai yang bertuliskan bahasa Arab. Konon, batu perisai itu berasal dari Baitul Maqdis atau Al-Quds di Yerusalem, Palestina. Dari kata Al-Quds itulah kemudian muncul nama Kudus yang artinya suci. Kemudian tempat wudhu warisan zaman purba. Dilansir dari islamiccenter.org.id, di dalam masjid itu terdapat sebuah kolam berbentuk padasan yang dipercaya sudah ada sejak zaman purba. Masih menjadi pertanyaan hingga sekarang, apakah kolam itu peninggalan zaman Hindu atau memang sengaja dibuat oleh Sunan Kudus untuk mengadopsi budaya Hindu. Sementara di depan masjid itu terdapat sebuah gapura yang oleh penduduk sekitar disebut lawang kembar. Konon, lawang kembar sudah ada sejak zaman Majapahit dulu. Kemudian, sumber mata air kehidupan. Ada beberapa versi mengenai asal mula Menara Kudus. Ada yang mengatakan kalau menara itu merupakan bekas candi Hindu. Ada pula yang mengatakan kalau dulunya di bawah menara itu ada sumber mata air kehidupan. Kemudian, tata ruang yang amburadul. Setiap harinya, Masjid Menara Kudus selalu ramai dikunjungi wisatawan. Pada tanggal 10 Suro, masjid itu akan lebih ramai dikunjungi lagi karena tanggal itu bertepatan dengan wafatnya Sunan Kudus. Walaupun bangunannya unik dan syarat akan nilai historis, namun tata ruang di sekitar masjid ini tanpa amburadul. Hal tersebut karena Masjid Menara Kudus berada di jantung kota. Sekian cerita singkat dari saya. Nantikan video selanjutnya tetap di Hakam Kreator. Jangan lupa subscribe, like, and share ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.